siang. Pada saat ini saya sedang berada di sebuah rumah makan Pak D, yaitu sebuah rumah makan yang berada di Jalan Asem di wilayah Kebon Jeruk, berdekatan dengan sebuah gedung, yaitu Gedung Ikatan Pengusaha Wanita Indonesia. Dan sajian ini adalah sebuah sajian yang saya pikir menjadi kekhususan yang disampaikan atau yang diberikan, disajikan oleh Pak D ataupun Bapak Sutrisno, ya. Ini ada nasi, lalu kemudian berbagai ayam goreng dan kemudian tahu, lalu ada sambalnya, dan ini ada juga sayur, ya. Sayur ini juga cukup istimewa. Bagaimana rasa sensasi dari masakan yang sudah disajikan oleh rumah makan Pak D di Jalan Asem ini? Mari kita segera nikmati. Nah, sayur ini saya sengaja langsung campur saja karena supaya lebih simple dan lebih sederhana dicampur. Sajian makanan yang disajikan oleh rumah makan Pak D ini membawa konsep makanan rumahan yang bisa dinikmati sehari-hari oleh masyarakat. Nah, kenapa disebut nama Pak D? Rupanya warga masyarakat yang menikmati sajian yang disampaikan oleh Bapak Sutrisno ini, mereka memanggil lebih nama Pak D, Pak D, Pak D. Akhirnya masyarakat sering memanggil nama seperti itu, nama Pak D. Nah, rumah makan ini dinamakan dengan rumah makan Pak D, ya. Nama aslinya adalah Bapak Sutrisno. Dia memiliki kemampuan untuk memasak. Kalau diruntut sebelumnya, beliau ini sebenarnya adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai seorang security. Tetapi satu hal, akhirnya dia beralih profesi sebagai seorang yang membangun usaha, yaitu rumah makan Pak D ini. Awal mulanya dia bukan langsung menyajikan makanan nasi, ayam goreng, sayur mayur, sambal. Dia membangun usaha, yaitu mie ayam. Namun dalam perjalanan berikutnya beliau mengembangkan dari mie ayam, kemudian ditambah nasi, lalu kemudian ayam goreng ataupun lele. Masyarakat lebih menyukai masakan nasinya, dan ada kekhasan khusus yang mau disampaikan di sini. Kebetulan ini saya tidak menggunakan sambal. Sebenarnya masyarakat lebih menyukai sambal hijaunya, ya. Kenapa demikian? Karena rupanya ada kemampuan khusus, keterampilan khusus yang dimilikinya untuk meramu sambal hijau. Dan rupanya warga masyarakat konsumen sangat menyukai hal itu. Itulah sebabnya dikenal warung makan, rumah makan Pak D ini dikenal dengan sambal hijaunya. Adapun sajian yang saya nikmati makanan ini, nasi
ayam goreng, kemudian sayur, sayurnya ini adalah sayur dari terong ya, bukan terong Bu ya. Sayur oyong, sorry ya, bukan terong, oyong. Nah, Pak Trisno bersama istri saling bantu-membantu bekerja sama untuk membangun usaha ini, dan perkembangan antusiasme dari masyarakat sangat senang sekali karena mereka cocok dengan hasil masakan dari Bapak Trisno ini. Ambil minum. Nah, Pak Trisno ini sebenarnya orangnya berasal dari daerah Gumukrejo ya, sebuah dusun Gumukrejo di daerah Teras, Kabupaten atau Kota Boyolali, Jawa Tengah. Dari hasil perkawinannya bersama istri dikaruniai 2 momongan, 2 anak, semuanya perempuan, dan 1 sudah berkeluarga. Bahkan beliau ini sudah memiliki cucu 1 ya. Lalu kemudian anak yang kedua ya saat ini masih ada di dalam keluarga ini, dan bisa menyekolahkan dan menjadi seorang sarjana. Ketekunan membangun usaha tidak sia-sia yang dilakukan oleh Bapak Trisno bersama istri. Masyarakat cocok dengan masakan kualitasnya yang dirasa enak, pas. Mengenai harga, ya tentu saja beliau tidak mematok harga tinggi dan juga tidak mematok harga rendah, cukup sedang dan tetapi terjangkau. Kualitas di dalam menyajikan makanan ini tidak perlu diragukan lagi, enak. Lalu kemudian tekstur ayam yang disajikan saya pikir juga pas karena sesuai dengan permintaan konsumen, apakah kering ataukah mungkin ya rasanya Pak Trisno ataupun Pak D ini senantiasa memperhatikan apa yang menjadi keperluan konsumen, sehingga antara kebutuhan konsumen dengan sajiannya itu disesuaikan pada titik temu tertentu sehingga pas ya. Lokasinya saya pikir cukup strategis, pinggir jalan, bisa dan mudah terjangkau. Memang kalau dengan jalan utama itu agak masuk sedikit, tetapi untuk menuju akses ke lokasi
saya pikir tidak mengalami kendala ataupun masalah karena mobil itu bisa masuk ya, jalan mobil bisa berseberangan, bisa artinya halaman jalan depan cukup luas. Nah, ketika nanti masuk ke tempat ini, itu ada tulisan tertulis rumah makan ataupun warung pecel Pak D, begitu ya. Nah, beliau langsung menangani bersama ibu ataupun bersama istri dan langsung bertemu dengan beliau langsung untuk ditangani dalam hal masalah penyajian makanan ini. Oke. Nah, beliau dengan hasil usaha ini bisa menyekolahkan, mendidik anak-anaknya sampai menjadi sarjana, dan keduanya perempuan dan mereka sudah mandiri. Ya, ini adalah hasil usaha yang benar-benar sudah dikerjakan, dilakukan oleh Bapak Trisno. Betapa beliau ini gigih di dalam memperjuangkan pendidikan anak-anaknya supaya anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang satu, berpendidikan, terpelajar, dan juga tentu saja memiliki wawasan pengetahuan yang lebih luas karena mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang profesional di masyarakat. Tapi satu hal yang menjadi catatan ini adalah satu, rumah makan yang disampaikan ataupun yang dibangun oleh Pak D ini menyajikan makanan yang sederhana, harganya saya pikir cukup terjangkau, dan semua menu makanan itu memasyarakat dan mudah dikenali oleh masyarakat. Mengenai lokasi, saya pikir cukup mudah dijangkau dan bisa ada di tempat makan, bisa kita langsung makan, tetapi bisa kita bawa pulang. Harganya sekali lagi terjangkau, posisinya juga mudah, strategis, lalu kemudian sajiannya juga enak, dan tentu saja kalau ada masukan, beliau tidak segan-segan untuk menerima masukan, kritikan untuk perbaikan kualitas sajian makanan ini. Ya, ini adalah sebagai filosofi bagaimana untuk mempertahankan kualitas layanan yang baik kepada konsumen ataupun kepada masyarakat. Itu saja yang perlu disampaikan. Terima kasih. Semoga ini bisa membantu kita semuanya. Silahkan dibuktikan sendiri. Datang langsung ke rumah makan Pak D di Jalan Asem di wilayah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Terima kasih. Selamat siang. Jumpa lagi dari Oyerat juga dari rumah makan Pak D, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Terima kasih, selamat siang. Sebelumnya rumah makan Pak D ini sangat membantu ya di lingkungan kantor yang mungkin kurang banyak lah rumah makan gitu kan, kita kurang banyak pilihan. Untuk rasa paling saya sama teman-teman kantor juga paling seneng sambal hijau Pak D sih. Oh, sambal hijau. Sambal hijaunya itu enak untuk saya dan itu pedes gitu kan. Dan rasa dari segi ayam, kulit, sate-sateannya juga itu enak. Untuk harga itu masih sangat terjangkau lah untuk di lingkungan sini gitu. Baik, terima kasih Bang Rido. Assalamualaikum, selamat siang. Iya, terima kasih. Ini Oh ya, nama saya Pak Sutrisno ya, Jalan Asem oke. ya, Kebonjeruk. Ya, kita usaha ini awalnya ya kita jualan mie ayam. Oke. Ya, lama-lama aku tambahin menu ya, menunya ayam goreng Pak D. Ya. Oh, Ya yang suka anak-anak itu ya terkenalnya ayam goreng sambal hijau ya. oh ayam goreng sambal hijau. Oh iya, jadi suka sama itu. Iya. Nah, teksturnya mungkin ya gurih. Oh, gurih ya. Oke. Ya, ya mereka yang ngerasain gitu Pak. Oke. Apa yang membuat Bapak bisa membangun usaha ini? Apa pertama kali gitu ya? Apa dari didikan dari orang tua sebelumnya atau bagaimana?
Ya mungkin kita dari faktor apa ya istilahnya, ya kita inisiatif sendiri gitu Oh, Pak. inisiatif ya. Lepas dari kita kerja ya kan. Ah, Untuk apa kita mau lama, akhirnya kita buka usaha ya. gitu Pak ya.